Sniper Cup 3 ini dibuat sebenarnya untuk membangkitkan gairah perbasketan yang ada di Bekasi. Kebetulan Sniper Cup 3 ini Jabodetabek dan Jabar. Jadi sejabar dan Jakarta juga diundang, Jabodetabek. Untuk KU yang diperlombakan itu cukup lumayan. KU 8, KU 10, KU 12, 14, 16, dan 17. Untuk di KU 8 sendiri ada 6 tim. KU 10 ada 6 tim, KU 12 putra itu ada 8 tim, putri ada 4 tim, KU 14 putranya ada 10 tim, KU 16 putra ada 10 tim, KU 16 putri 6 tim, KU 17 putranya 5 tim. Nah, untuk klub yang mendaftarnya ini diikuti oleh 19 klub. Nah, 19 klub dengan 55 tim. Nah, acara ini berlangsung dari tanggal 28 Agustus sampai 8 September. Kebetulan besok hari Minggu penutupan. Tujuan dan sasarannya dari diadakannya Sniper Cup 3 ini sebenarnya yang pertama tadi membangkitkan gairah perbasketan yang ada di Bekasi. Yang kedua mungkin sebagai ajang uji tanding tim-tim yang ada di Bekasi dengan tim-tim yang ada di Bandung, Jabar, dan di DKI. Sasarannya untuk Kota Bekasi sendiri sih sebenarnya ya mencari bibit-bibit ya, pembibitan untuk dimulai KU 14 baik itu putra ataupun putri. Kebetulan kita dari Perbasi sudah membuat istilahnya platda jangka panjang untuk KU 14 putra yang sudah jalan, yang 14 putrinya menyusul setelah Sniper Cup ini. Nah, kalau untuk putra memang kita lihat tim-tim dari Bekasi cukup ketinggalan jauh ya. Ya, karena mungkin pemusatan di Bandung, tim-tim di Bandung dan di Bogor intensitasnya ya pertama sarana prasarananya jauh lebih banyak. Lapangan kita di Bekasi ini hanya punya yang sementara ini ya yang sering kita pakai itu hanya ada 2-3 lah. Yang pertama Gor Bekasi, Gor Basket Bekasi. Yang kedua ini Bendela tempat penyelenggaraannya pertandingan. Yang ketiga di PU di Jalan Juanda itu. Kalau tantangannya beda. Saya juga kan pemain basket juga dulunya. Kita main basket lah. Bedanya anak dulu sama yang sekarang sebenarnya anak sekarang ini dimudahkan dengan adanya YouTube apa segala macam. Tapi yang saya lihat nih tantangannya apa? Basic skill dan keinginan untuk menambah diri di luar jam latihannya masih kurang. Itu yang membuat perbedaan antara tim Bekasi dari tim Jakarta. Jadi sebenarnya harusnya basket ini menjadi stylenya mereka, menjadi fashionnya mereka. Biar masuk dulu jadi fashionnya. Nah, kalau sudah dapat fashionnya, pasti dia akan menyukai. Yang namanya di olahraga, perjuangan tuh tidak ada titik limitnya. Latihan terus, kerja keras terus, junjung sportivitas. Insya Allah hasilnya akan dicapai. Karena yang namanya hasil itu tidak akan dibohongi oleh latihan. Dengan latihan yang baik, latihan yang teratur, insya Allah hasilnya akan baik. Sniper, semoga timnya lebih dibanyakin lagi agar persaingannya untuk KU 10, KU 12 sampai KU atas lebih bagus dan lebih berketat lagi. Dan saya mau ngasih pesan untuk klub-klub yang memiliki U8, ayo untuk membangun membangun mental anak dari sejak dini supaya kedepannya anak-anaknya makin bagus dan makin bisa kedepannya makin step up.
pandangan atau penilaian saya pribadi sih terkait dengan turnamen sniper volume 3 ya, itu cukup baik ya. Karena kenapa? Ini buat generasi muda, artinya anak-anak muda kita, anak-anak kita, anak pembinaan dari KU8, KU10, KU12, 14 sampai 18 ya kalau saya nggak salah. Itu cukup bagus karena basket ini melatih atau kita mengajarkan anak-anak untuk disiplin, bekerja sama, kerja keras, berani menerima segala keputusan, artinya berani menang harus berani kalah. Jadi menurut saya kedepannya harapannya di Bekasi lebih banyak, lebih bervariatif untuk event-event bola basket itu sendiri. Ngelihat animo yang banyak gini, kayaknya pemerintah juga harus memikirkan ya, kita hanya punya GOR dan bendera ya yang biasa dibuat turnamen. Mungkin kalau fasilitas lebih banyak, jadi penyelenggara atau orang yang mau buat event itu jauh lebih banyak variasi. Itu jadi harapan saya dari pemerintah itu bisa mensupport untuk anak-anak kita. What's up, everybody? Anthony Cakes here at the Sniper Cup 3. I just want to say, very good tournament. Kids playing really well, and motivation is very good. Good sportsmanship. Everybody doing their thing. I'm very proud to be here just to come support the little kids and see what they're doing out here, coming from America. So I want to say, peace and love and blessings to all the kids in Indonesia. Keep trying and keep working hard. Motivation. Tadi ketemu lawannya HWBA, seru mainnya, dapat pengalaman sama nambah jago, latihan sama jaga kondisi, semangat terus sama rajin latihan. Kalau yang didapat, kalau benda medali, piagam, terus kadang suka ada tambahan kayak MVP, top assist gitu. Tapi yang pasti pengalaman. Pasti nanya dulu ke coach atau ke ayah, kayak kemarin kenapa ya aku mainnya gini. Terus suka jawab, lah kan yang main kamu, kenapa nanya gitu. Terus introspeksi mungkin karena grogi atau kurang latihan, atau juga kayak nggak percaya sama tim sendiri, kan kayak gitu. Tetap semangat latihannya, jangan cepat puas. Di atas langit masih ada langit. Bisa ketemu orang luar. Pokoknya semangat dah latihannya. Semangat terus, jangan pernah menyerah. Sniper Cup 3, yes. Dukung Kogar. Aku dukung IM lah pasti. Karena Kogar jago. Kalau aku karena IM banyak temennya. Keseruannya apa tuh? Pas bertanding sengit-sengit. Semangat terus, jaga kesehatan dan istirahat.
Cup 3 ini sangat antusias, saya lihat bagus eventnya dan sangat memotivasi adik-adik dan remaja-remaja yang lainnya yang ikut andil dalam kejuaraan Sniper Cup 3 ini. Kurang lebih saya lihat para orang tuanya mengantar ke Sniper Cup 3 ini dengan antusias, semangat untuk memotivasi dan mendukung anak-anaknya. Saya berharap sekali semoga event-event dan turnamen seperti Sniper Cup 3 ini diikuti oleh klub-klub yang ada di Kota Bekasi ini agar bisa menyemarakan dan lebih banyak lagi event-event turnamen yang di Kota Bekasi. Dalam event ini kan kita ada nanti berjenjang untuk sekolah, nanti kita ikut partisipasi dalam Popil, Pekan Olahraga Pelajar Antar Wilayah, yang alhamdulillah kayak kemarin yang kita ikuti, Popil Putra dan Putri Kota Bekasi berhasil melaju ke tingkat berikutnya, yaitu Popda yang akan dilangsungkan di tahun 2025. Kami dari Kota Bekasi sangat berterima kasih sekali dari event Sniper Cup 3 ini, karena saya kebetulan diamanahkan untuk membuat program KU14 usia dini. Jadi kita untuk mempersiapkan atlet-atlet muda ini, nanti kita scouting, kita pantau, kita monitor, dan akan masuk dalam KU14 Platda Kota Bekasi, yang nantinya kita akan targetkan di tahun 2030 ini basket Kota Bekasi menjadi juara. Dalam proses ini saya lihat selama event Sniper Cup 3 ini masih ada klub-klub sudah mulai merata kekuatannya masing-masing, tapi masih juga klub-klub juga yang ketinggalan dalam di dalam turnamen ini. Yang saya harapkan untuk klub-klub mencari bibit-bibitnya, mencari potensi dan talenta-talenta yang muda lagi untuk dikembangkan dan dimajukan skillnya. Pesan dari pengurus Perbasi Kota Bekasi, kami berharap adik-adik terus berlatih, semangat, etos fight-nya lebih ditingkatkan lagi, jangan mau kalah, dan sering, yang pesan yang saya sangat harapkan ini yaitu sering berlatih setiap hari kalau bisa. Semoga dari event-event ini dan event-event yang lainnya yang ada di Kota Bekasi, kita akan men-scouting, merekrut adik-adik yang punya talenta dan skill-skill yang di atas rata-rata untuk masuk di pembinaan kita di usia dini, yaitu KU14 Putra Patriot Junior Kota Bekasi. Sniper Cup ini sangat membantu saya dalam berkembang dalam permainan basket, teman-teman. Jadi mulai dari mental saya berkembang, saya juga belajar bersama teman-teman saya. Jadi banyak hal yang saya improve lah dari turnamen ini. Nah, pesan-pesan saya untuk teman-teman yang sedang berjuang di Sniper Cup ini, kita terus semangat bertanding. Kita kalah menang itu biasa, kita ambil aja hal positifnya dari turnamen ini. Kesan mengenai Sniper Cup menurut saya bagus ya, karena menambah jam terbang para pemain, khususnya untuk pemain di NICE-nya sendiri dan wilayah Bekasi terutama. Terus mengenai animo penonton dan gamenya Sniper Cup yang ketiga ini, saya pikir luar biasa ya, karena ada dari luar kota juga kan, selain Jakarta ada dari Bandung, dari Bogor. Terima kasih untuk Sniper yang mengadakan acara ini. Kemudian dengan tim yang merata untuk kemampuan skill pemainnya, sehingga menambah pelajaran bagi kami pemain Knights untuk lebih berkembang lagi.
Kebetulan dari anak saya sendiri, di tahun ini sudah turnamen yang kelima untuk kelompok umur 12 putra. Dan ini bagus, dan kebetulan di KU12 yang merupakan KU pembinaan ini juga banyak open turnamen sebenarnya ya di luar sana. Itu tergantung dari masing-masing klub memilih turnamen mana yang paling pas buat timnya masing-masing. Kalau pemerataan mungkin next eventnya bisa lebih banyak lagi, mengundang dan mengajak klub-klub dari Jakarta. Karena yang saya tahu dari kelompok umur anak saya ini hanya 2 klub yang dari Jakarta. Selain klub anak saya juga ada yang namanya HPK. Selain itu kan dari Bekasi gitu. Kelompok umur kecil ini juga karena masih pembinaan, jadi ini proses di mana mereka menempa masing-masing mental. Mental bertanding itu yang mungkin akan mahal, yang nggak bisa didapat oleh semua anak dari sekedar latihan di klub masing-masing. Contoh aja kayak di tim anak saya, kita hari ini mengalami kekalahan, betul. Yang awalnya leading lumayan jauh, kita bisa kesusul. Tapi itu nggak masalah. Kenapa? Karena yang paling penting adalah mereka belajar dari kekalahan dan mereka bisa bangkit. Itu yang lebih baik lagi. Dan bagaimana bisa mengatasi rasa bersalah dan tidak bisa menyalahkan teman-temannya, nggak bisa menyalahkan coach, nggak bisa menyalahkan orang lain. Jadi harapannya supaya bisa evaluasi terus. Next event selalu lebih baik, dan lebih baik. Itu aja sih.